يا أيها الحبيبون اتقوا الله في السر والعلن واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, saudaraku jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita terus-menerus merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang paling mulia, yang paling istimewa nikmat iman dan Islam yang selama ini bersama kita, juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang semuanya itu tidak cuma-cuma Allah berikan kepada kita, karena kita berkewajiban untuk mensyukurinya. Allah tidak mengharapkan imbalan apapun, tapi Allah memerintahkan kita semuanya untuk bersyukur. Dan kembalinya rasa syukur itu juga akan kepada kita lagi. Kalau kita mau bersyukur, insya Allah, dan menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, pasti nikmat itu akan bertambah untuk kita, dipertahankan untuk kita sampai akhir hayat kita, dan bahkan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Tapi kalau kita sampai kufur, kita mungkin akan merasakan berbagai macam hal yang Allah juga menjanjikan bagi yang tidak bersyukur. Maka kalaupun tidak sengsara di dunia, maka mungkin alhamdulillah akan sengsara di akhirat, karena dijanjikan ancaman bagi orang yang tidak mau bersyukur, yaitu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya pribadi mengajak panjenengan semuanya dan diri saya sendiri untuk selalu bersyukur. Yang pertama, ketika memang kita ini akan menjalankan ibadah. Yang ibadah itu pastinya ketika kita bisa menjalankannya berarti nikmat dari Allah SWT. Kita wajib bersyukur di dalamnya. Kemudian ketika kita beribadah, kita wajib mengawali segala macam ibadah dengan niat. Dan niat itu kalau ingin diterima ibadah kita harus karena Allah Subhanahu wa taala saja, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, disanjung, bukan karena ingin. Termasuk pula kita di sini tolabul ilmi itu salah satu niatnya, tapi niat awal kita harus ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala saja. Insya Allah pasti niat ikhlas itu akan berpahala yang sangat besar bagi kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada teladan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah sampai saat ini kita berkesempatan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, beritibar kepada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh berharap ketika kita itibar kepada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam akan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam pada akhirat, termasuk kenikmatan di dunia ini sampai dipertahankan, sampai diberikan kemudian ketika kita bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat, dan berjumpa beliau pula, berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya
kita mukadimah dulu. Tapi ini bukan mukadimah seperti yang kemarin, karena tidak ada apa itu istilahnya apa ya, pesan ya, ya pesan ingin apa yang ingin disampaikan itu enggak, tapi ya insya Allah ini berkaitan dengan apa yang kita kaji, yang kita pelajari dari kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ini, yaitu yang berkaitan dengan masalah Bismillah. Kemarin sudah kita awali, kita baca hadisnya yang berkaitan, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah Bismillah. Kemarin sudah kita awali Bismillahirrahmanirrahim ini. Bismillah. Alangkah baiknya, karena kita ini ingin belajar dan ingin beribadah. Kita bersama-sama, yang mungkin ada yang lupa, makanya berdoa dulu sebelum belajar. Nah, paling tidak kita, karena memang apalagi yang kita pelajari tentang babnya Bismillah, maka kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dengan Bismillah itu Allah akan membersamai kita, akan menolong kita, akan selalu membimbing kita ketika kita mengamalkan atau mentaati perintah Allah ataupun menjalankan larangan-larangan. Jemaah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, kemarin sudah kita sampaikan tentang kapan saja ini kita disunahkan untuk membaca Bismillah. Bismillah di sini bukan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti apa? Bismillah saja, tasmiyah. Yang ini awal-awal ini kita bahas ini tasmiyah. Kemarin sudah kita sampaikan yang pertama tentang baca Bismillah ketika sebelum toharoh, sebelum melakukan toharoh, sebelum wudu, sebelum mandi dan isar. Kemudian membaca Bismillah juga ketika menutup pintu rumah, menutup wadah-wadah yang ada di rumah, itu kita disunahkan untuk membaca Bismillah di sini. Kemudian Bismillah pula ketika sebelum makan maupun minum. Itu anak-anak. Sebelum makan dan minum kita disunahkan untuk membaca Bismillah. Alasannya karena kalau kita tidak membaca Bismillah sebelum makan dan minum, pasti setan ini membersamai kita dalam makan dan minum. Mungkin materinya, wujud makanan itu akan kita rasakan dalam mulut, dalam perut, tapi isinya, vitaminnya yang berbentuk nanti arahnya ini, wujudnya kepada ibadah kita itu akan diserap oleh setan. Makanya disunahkan untuk membaca Bismillah sebelum makan dan minum. Dan kalau sampai lupa, kemarin sudah saya sampaikan, kalau sampai lupa membaca Bismillah di awal sebelum makan, maka Bismillahnya di mana dan kapanpun ketika kita ingat, biarpun tinggal mungkin. Kalau minum itu mungkin tinggal satu tetes saja. Oh ternyata sampai habis nih, kita lihat aku habis belum baca Bismillah. Ternyata masih ada di bawahnya, paling bawah gelas, makanya itu ada satu tetes saja itu. Maka di situ tetap kita disunahkan membaca Bismillah. Dan insya Allah kalaupun ikut dalam minum makan kita, saat itu syaitan sudah pasti akan dimuntahkan olehnya dan dikembalikan kepada kita. Nah, bentuknya bisa Bismillahi fi awwalihi wa akhiri. Itu kalau kita lupa dan di tengah-tengah atau di akhir kita belum masih mau ingat Bismillahi fi awwalihi wa akhiri,
atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada dua riwayat itu. Boleh dua-duanya. Kemudian yang selanjutnya ini itu harus sudah ya. Atasnya itu indah dukhulil bait, membaca bismillah ketika akan masuk rumah. Sama mungkin ketika akan masuk rumah belum. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu beliau menyampaikan bahwa beliau sallallahu alaihi mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala rajul baitan," jika ada seseorang yang disebut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini memang rajul, laki-laki. Tapi bukan berarti kalau yang wanita terbebas boleh momennya. Kalau masuk seorang wanita nggak ada hukumnya, bukan, tapi sama. Kalau disebutkan rajul, sama ketika menyebutkan Allah SWT menyebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Yang disebut amanu ini memang bentuknya mudzakkar. Ya, amanu ini mudzakkar untuk laki-laki, tapi semua laki-laki, semua umat Islam, laki-laki maupun perempuan masuk di dalamnya. Dan ini ya, idza dakhala rajul baitan, jika ada seseorang, artikan secara umum, masuk ke dalam rumahnya, akan masuk ke dalam rumahnya, pada kaum Allah yang berdukuli, ketika akan masuk itu dia menyebut Allah SWT. Dalam riwayat yang lain langsung disebut Ismaullah, Zakarosmaullah, menyebut nama Allah SWT bagi membaca Bismillah. Wa inda ta'amihi, ketika akan masuk dan ketika akan makan di dalam rumah itu, dia menyebut nama Allah SWT. Qala syaitan, syaitan langsung berucap, ngomong, la nabita lakum wa la asya, gak ada kesempatan lagi untuk ikut masuk ke dalam rumah, dan tidak ada kesempatan pula untuk ikut makan malam. Yang disebutkan oleh Rasulullah di sini makan malam. Kenapa kok makan malam? Kenapa kok makan pagi, makan siang? Masuk semuanya, ikut semuanya. Masuk rumahnya kapanpun itu sama saja. Memang yang disebutkan di sini adalah asya, akan malam. Karena tujuannya gandengannya tadi itu mati. Apa mati? Mati tahu? Menginap, tidur. Makanya setan itu pengen nggak kedinginan, pengen nggak kehujanan di luar rumah, ya pun dia itu suka pengluyuran ya. Kalau sore hari kan kata Rasulullah SAW, kita disuruh apa? Menggendong, memangku anak-anak kecil itu, karena setan itu senang berkeluyuran atau berkeluyuran. Pokoknya modal mati dan cari masalah mereka itu. Itu kalau sudah nanti ada orang, nah mangsanya kalau ada orang ini, wah dia ada orang dari luar rumah mau masuk rumah, ditunggu di samping pintu. Adakah dia membaca Bismillah? Adakah dia kemudian masuk rumah? Kalau lupa, seandainya lupa maka dia ikut masuk. Ketika, karena memang mungkin orang masuk rumah itu ketika sore hari, ketika malam hari itu hari bekerja dan kemudian lelah, pengen lapar juga, pengen makan malam. Setan juga menunggu. Kalau sudah sampai masuk rumah ini menunggu lagi. Adakah dia membaca Bismillah? Kalau membaca Bismillah berarti nggak ada makan, mungkin minat saja. Tapi kalau dua-duanya ini dibaca, baca Bismillah sebelum masuk rumah, baca Bismillah sebelum makan, maka setan mengucapkan apa? Mengucapkan tidak ada tempat untuk menginap dan juga tidak ada makan malam untuk kita.
mabita lakum wal asya. Nah, kalau kamu lupa membaca bismillah, lupa, ya sudah, syaitan adraktumul mabit. Lupa ketika masuk ini, adraktumul mabit. Syaitan di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW bukan apa? Bukan sendiri, tidak sendiri. Karena apa? Syaitan ini satu syaitan ini, kalau kita pahami dari hadis ini, itu hanya satu yang berjaga-jaga. Kemudian menyampaikan kepada teman-temannya, atau memang saat itu sudah siap semuanya menunggu di depan pintu. Makanya kalau sampai lupa baca bismillah, ikut semuanya rombongan masuk ke dalam rumah. Kalau sampai lupa baca bismillah sebelum makan, maka habis Pak. ya naudzubillah ya, karena gimana ya? Umpamanya dia hanya punya sepiring makanan. Sepiring makanan untuk satu keluarga. Kok yang datang ini kok rombongannya ini ada 20 orang ini. 20 setan maksudnya, 20 setan ini. Kira-kira sepiring makanan ini yang kita dapatkan terus apa tuh? Padahal seandainya pun ini, kalau kita bilang ini hanya seandainya pun sepiring itu untuk 20 orang, kira-kira cukup. Ya makannya kalau kurma ya cukup aja deh kalau kurma. Makanannya kurma atau kalau kritiknya itu kan cukup aja kan, apa ngambil itu kan cukup. Tapi kalau makanannya mau makanannya roti satu yang masih utuh, atau mungkin ini istilahnya makanannya di situ cuma sedikit, biarpun satu piring tapi cuma sedikit untuk 20 orang pasti juga nggak cukup, biarpun semuanya membaca bismillah. Itu dalam hal nafsu nih, dalam hal nafsu. Tapi kalau seperti yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW bersama para sahabat, gimana? Berkahnya itu biarpun cuma segini, tapi seluruh sahabat yang hadir di situ kebagian dan tetap ada sisa. Biarpun sudah ya, gampangnya ngomong itu sudah kenyang, ngesai bisa. Sakunya dipenuhi sekali ya. Itu tetap ada sisa. Karena memang tadi ketika akan makan membaca bismillah tadi itu juga pengaruhnya di situ. Dan memang bukan nafsu yang bukan hawa nafsu. Nafsu syahwatnya itu enggak ada dalam diri para sahabat ketika memakan. Intinya apa? Itu untuk ibadah kepada Allah, apalagi semangat lebih kuat ini. Makanya kalau kita lihatkan, biarpun makan itu adalah adat ini. Memang kewajiban kita untuk makan. Salah satunya kewajiban kita adalah makan untuk menjaga tubuh yang Allah berikan, rasa syukur kita itu. Tapi memang ada. Sebenarnya kalau sehari kita makan satu kali juga sudah cukup. Tapi memang adatnya makan kita ini 3 kali. 5 kali. 5 kali. Mantap, 5 kali, nggak apa-apa, tapi sedikit-sedikit porsinya, ya. Kata orang Arab ini apa? Orang Arab oke. Makan ketika lapar, berarti sebelum kenyang. Nah, itu kalau kita siap sedia ya kita dimakan sedikit-sedikit saja. Dalam perut itu kan dibagi menjadi 3. Memang masalah makanan, Pak. Padahal semuanya habis puasa lapar semuanya. Kalau masalah makanan tambah lapar. Perut kita ini dibagi 3. 1 untuk makanan, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk udara, 1/3 untuk air. Kalau nanti agak sedikit lebih yang satunya, pasti yang satunya tertekan dan akan menyempit. Contohnya kalau makan dan minumnya terlalu banyak, maka udara akan sedikit dan itu akan susah nafas. Akhirnya ya, akibatnya mungkin diantaranya pertama mungkin ngantuk.
ngantuk. Kalau akibat jangka panjangnya mungkin akan sakit perut dan sebagainya. Dan alhamdulillah ya. Insyaallah kita berusaha untuk menjalankan sunnah, makan secukupnya. Nah, kalau habis puasa ini ya makan Secukupnya. seadanya, secukupnya. Yang ada dimakan semuanya. Secukupnya juga. Seadanya. Ikhwani wa akhwati fillah. Lanjut ya. Itu tadi jelas ya. Kalau sebelum masuk ini, jangan lupa doanya apa lengkapnya? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna. Kemudian mengucapkan salam. Nah, ini pembahasan lagi kalau mengucapkan salam. Salam itu ketika kita akan masuk rumah, yang pertama, kalau kita masuk rumah pertama kali, maka salamnya bukan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kita ucapkan kalau kita pertama masuk rumah. Tapi yang di belakangnya mungkin sedikit istrinya atau siapanya itu yang di belakang atau istrinya yang masuk bulan, kita yang di belakangnya maka ucapannya lengkap seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti itu. Kemudian kalau kita mengucapkan salam itu maksudnya ini, kalau di rumah ada orang itu ya terserah, salamnya boleh diputus assalamualaikum saja yang paling pendek ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang paling lengkap. Dan yang menjawab memang hukum menjawab salam adalah wajib, maka jawabannya itu kalau tidak sama paling tidak sama atau lebih baik. Wa idza huyitum bi tahiyyatin, jika kamu diberi salam maka fahayyu bi ahsana minha. Pertama perintahnya fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah, jawablah ucapan salam itu dengan bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Itu pertama. Au mithliha. Kalau enggak, ya paling enggak sama. Itu Allah SWT. Tapi sudah apa? Biasa dipraktekkan. Kalau belum ya ditulis di rumah kita pintu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang paling tidak minimal bagaimana dalam hadis ini mengucapkan bismillah saja itu sebenarnya sudah cukup. Setan sudah lari terbelenggu dari sana, tidak akan bisa mendekat, tidak akan bisa masuk. Tapi kalau dilengkap tadi itu, kita juga istilahnya berusaha mensyukuri nikmat. Karena kita masuk itu dengan apa? Allah. Kita keluar juga dengan apa? Allah SWT. Dan kita berpasrah diri karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah SWT saja. Kemudian jangan melupakan Allah SWT. Lanjut ya. Kalau tadi itu mau masuk rumah dan mau makan malam, atau mau masuk rumah kapanpun dan makan kapanpun, misalkan baca bismillah ini. Kemudian atasnya tinggal furuji tinggal baik. Membaca bismillah ketika keluar rumah. Dan ini yang biasanya yang paling sering disampaikan oleh guru, oleh orang ini yang ini. Nah, kan? Masuk rumah kadang terlupa. Kalau keluar rumah biasanya orang sudah langsung bismillah tawakkaltu itu. Bismillah ini man qala idza kharaja min baitihi. Kata Rasulullah SAW dari sahabat Anas ini radhiyallahu man qala idza kharaja min baitihi. Siapa yang mengucapkan doa ketika keluar dari rumahnya bismillah dengan nama Allah tawakkaltu, berserah diri kepada Allah SWT. Allah la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali hanya milik Allah SWT. Maka saat itu
dia diberi ucapan yuqalu lahu kufita, telah dicukupkan bagi wa kita, telah diberi benteng dari setan, wa tanahha, diberi benteng dari segala macam, bukan hanya dari setan saja, dari segala macam mara bahaya. Wa tanahha syaitan, dan setan langsung pergi jauh dari kita ketika kita keluar rumah. Setan nggak akan bisa mengganggu kita. Kemudian dalam hadis yang lain disampaikan, ketika ada orang yang keluar rumah, hampir sama dengan ketika masuk rumah tadi. Ketika ada orang yang keluar rumah itu membaca doa tersebut, Bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah tadi, maka setan itu juga akan mengucapkan kata-kata menasihati teman-temannya. Dan teman-temannya mungkin ada yang masih ngengkel, masih pengen goda, masih pengen mencelakai kita ketika kita keluar rumah. Maka setan mengatakan, kamu tak lihat orang itu? Lihat, dia sudah dicukupi oleh Allah, sudah dibentengi oleh Allah dari kita. Kamu masih mau goda itu? Ya, monggo. Silahkan kalau mau. Karena ini berarti kalau kita mau melaksanakan sunnah seperti ini tidak termasuk apa? Minibadilah sholih, yang setan tidak akan mampu untuk mencederai kita. Dari nama Allah yang sholih. Kemudian dari Ibunda Ummu Salamah ada tambahan doa ketika kita keluar rumah, membaca Bismillahirrahmanirrahim dari ibu, maka tadi kemudian ada doa lagi, Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw jalala. Masih ingat? Ada apa nih? Itu di kitab Riyadhus-Shalihin ada. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, hambamu mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. An adilla, dari apa? Tersesat jalan. Al-udalla, atau menyesatkan orang. Al-azilla, al-uzalla. Al-azilla itu terpleset. Al-uzalla atau membuat orang terpleset, jatuh dan sebagainya itu, terluka. Al-adlima, al-udlama, atau kita mungkin akan dianiaya, dicelakai oleh orang, atau mencelakai orang, menganiaya orang, berbuat zalim pada orang lain. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Di dalam perjalanan itu mungkin kita ya tergesa-gesa, hanya sakwa sendiri, ya semaunya sendiri. Ada orang mungkin, saya pernah itu sama singa terus di jalan sana. Kalau sini Rombang itu agak ke sana, di tengah-tengah antara sampai di Suworejo, karena memang baru pertama kali nyetir mobil, berani-beranikan bawa mobil dari rumah. Ini guru saya nyetir mobil, itu bawa mobil dari rumah Jatirejo mau ke Kolombo. Terus pokoknya ngebut saja. Ternyata orang ada yang ngomong ya Allah. Jalan itu ada dua orang yang satu posisinya searah, berarti kan harus disalib. Yang dari arah berlawanan itu juga langsung masuk. Jadi saya di tengah-tengah. Itu yang saya salib itu yang akhirnya turun aspal. Nah itu yang ngomel-ngomel itu. Itu kan berarti kita termasuk menganiaya, mengganggu, menyakiti orang lain seperti itu. Lupa waktu itu dibaca doanya. Ya, memang lupa. Memang gak dibaca tadi. Makanya ini penting banget nih. Kemudian au najhala au yujhala alaih, au ajhala au yujhala alaih. Atau kita ini ya seperti itu tadi juga. Kita berbuat masa bodoh. Gak peduli dengan rambu-rambu lalu lintas, gak peduli dengan mamanya aturan dalam perjalanan ini harus bagaimana. Padahal kita itu kalau mau
di waktu kita safar itu doa kita mustajab. Doa kita itu pasti dikabulkan. Tapi kalau kita menyakiti orang, ya ini mau bilang, kita harus berusaha agar kita diselamatkan dari apa? Dakwatul mazlum. Yang sama-sama mustajab itu adalah doanya orang yang tersakiti, terzolim. Apalagi orang tersebut juga dalam keadaan sama dengan kita. Dua kali lipat. Itu. Banyak ya. Tetap berusaha. Kadang-kala ketika, kalau musim hujan, terutama musim hujan, apa? Kita mungkin ya biasa saja gitu. Nah itu yang ketika biasa saja itu yang harus berhati-hati. Karena ketika kita merasa biasa saja ini, saat itu kewaspadaan kita itu akan hilang. Waspadanya bukan waspada untuk diri kita sendiri, tapi waspada dari segala macam sesuatu itu akan hilang. Termasuk waspada ketika harusnya kita membaca doa, kita malah merasa aman, merasa santai, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjut. Berarti mungkin ini kita akan membahas ini karena termasuk masalah Bismillah yang sebenarnya kalau kita baca di kitab Ibnu Katsir ini, kalau Bismillahirrahmanirrahim ini pastinya juga akhirnya semuanya paham artinya, ya sedikit mungkin maknanya juga. Tapi paling tidak kita baca Bismillahirrahmanirrahim ini, kita tahu bahwa saat itu kita mengawali sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita dalam segala macam ibadah yang akan kita lakukan. Pokoknya kita sebelum nanti balik di sini. Lanjut ya. Kira-kira apa tadi doanya ketika keluar rumah? Allahumma inni a'udzu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an a'udzuka au anzil. Ini hampir sama, bentuknya hampir sama. A'udzubillah, a'udzubillahi pakai dot. Terus anzillah pakai apa? Zai sama lam. Terus ad-lima pakai dot. Yang ada berdirinya besar titik. Kemudian yang terakhir al-jahala atau jahal itu kan bodoh, artinya kebodohan, masa bodoh tadi pada diri atau itu bodoh ke orang. Itu kita berdoa berlebih kepada Allah SWT dari semua itu. Ya silakan untuk menulis sendiri ya mungkin. Atau mungkin ada yang ketemu kemudian bentuknya itu bisa di-share habis bersama. Tapi ada riwayat yang hampir ya sama sebenarnya, tapi sedikit berbeda. Teksnya itu bentuknya ada sedikit berbeda. Nggak masalah. Kemudian jamaah yang berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ini atasnya lil istishfaq wa ruqyah. Kita disunahkan untuk membaca bismillah juga ketika ingin berharap kesembuhan atau ketika kita ingin mengobati ruqyah, ingin mengobati.
Hadis ini disebutkan berikut ini disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang lagi sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, ini turbah itu tanah, al itu ya bumi. Dengan nama Allah, beliau itu menyentuh tanah. Diri qotibahina. Sebelum menyentuh tanah, beliau sallallahu alaihi wasallam ini mengajari itu apa? Apa ini? Mengembut apa? Pokoknya membasahi jari dengan air liur. Yusfa satina. Dengan itu kita berharap akan disembuhkan orang-orang yang sakit. Ya, kalau kita itu ada yang sakit, biizni rabbina, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau caranya ini salah satu min Nabawi. Pengobatan ala Rasulullah SAW yang disunahkan itu kita ketika ada sakit luka atau apa itu kita menyentuh apa pakai jari kita. Ya mungkin orang berpikir agak jorok ya, mungkin, tapi itulah sunnah seperti itu. Kita celupkan ke mulut ya. Kok seperti bahasanya banyak banget. Kita ludahi, dari itu dimasukkan ke mulut. Yang sudah kena ludah ini kemudian ditaruh di tanah, pastinya Pak, jari tadi itu terkena tanah, nempel tanah. Kemudian saat itu kita agak sedikit angkat ke atas, kemudian membaca Bismillah tadi. Dengan Bismillah itu batu artinya diri potikadina yusfa sapi munabi irodina. Doanya itu kemudian baru dioleskan ke tempat yang sakit. Pernah saya lakukan ketika jempol kaki saya itu kena racun. Saya ingin bikin kolam ikan di rumah bapak saya dulu. Ternyata racunnya 12, ceduk sampai tulangnya itu kan. Itu saya bacakan. Alhamdulillah ya sakit tetap sakit maksudnya, tapi berkurang sakitnya. Ya mungkin imannya kurang ya. Jadinya berkurang sakit saja. Padahal sebenarnya bisa sampai tidak terasa sakit. Mau dicoba? Jangan kalau bisa, nggak usah ada luka, nggak usah ada sakit. Teman ini sakit dimanapun bisa dengan itu insya Allah. Dan memang rata-rata ini untuk sakit yang nampak, yang dohir. Ada panas, ada doanya sendiri. Apa itu? Doanya? Dari ketika Rasulullah SAW mengalami sakit, beliau SAW didatangi malaikat Jibril, alaihissalam. Malaikat Jibril mengucapkan, ya Muhammad, istakaita, wahai malaikat Jibril yang menyebut ini, wahai Muhammad, kamu lagi sakit. Faqala Rasulullah Muhammad SAW mengucapkan, na'am, iya. Qal, maka malaikat Jibril mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah SWT, saya mengobati kamu. Min kulli syai'in yudhika, dari segala macam sesuatu yang mencelakai kamu, mengakibatkan luka, mengakibatkan sakit juga. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, dari segala kejelekan manusia ataupun mata yang hasud, mata jahat. Penyakit apa? Ain.
Allah yashfika, Allah akan menyembuhkanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku mengobati kamu, meruqyahmu. Itu termasuk kalau penyakitnya penyakit yang tidak terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli syai'in bika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz Abdul pasti hafal. Bacakan ketika meruqyah, mengobati yang sakitnya itu tidak terlihat. Termasuk pula ini yang pastinya juga mendengar semuanya sudah pernah mempraktekkan ini dari sahabat Utsman bin Abdul As Al-Thaqafi. An-Namu Syakani, sahabat Utsman ini bukan Utsman bin Affan ya, Ibnu Abdul As ini pernah sambat mengeluh rasa sakit di tubuhnya sejak mulai masuk Islam. Sejak masuk Islam kok ada rasa sakit di tubuhnya. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'allam min jasadika." Letakkanlah tanganmu, telapak tanganmu letakkan di tubuh mana dari tubuhmu yang terasa sakit. Pernah kan? Mencoba, jangan coba-coba. Praktekkan dia langsung betul-betul yakin. Karena Allah SWT pasti akan memberikan kesembuhan. Kemudian ucapkan, di mana ada rasa sakit, maunya pusing kemana, diletakkan di kepala. Kemudian ucapkan Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dan kemudian mengucapkan 7 kalinya, mengucapkan Alhamdulillah, aku berlindung kepada Allah. Aku berarti juga kita mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kita berlindung kepada Allah dan kekuasaan Allah SWT min syarri ma ajidu wa uhadzu, dari segala macam sesuatu yang jelek ya, yang mungkin kita jumpai atau yang kita khawatirkan. Yang mungkin kita khawatirkan, jangan-jangan nanti jangan. Itu kan kita memakai Bismillah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Insyaallah, itu wa wahadu, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu sampai 7 kali. Pernah enggak? Satu pernah. Kalau mungkin orang lain juga bisa kita bacakan. Itu anak-anak yang mungkin belum hafal, kita ajari. Kalau masih kecil kita bacakan yang bukan untuk tubuhnya. Lanjut. Kalau mau kita bahas mau Bismillah, kita lanjut saja sampai. Tapi sampai di situ paham ya? Doa masuk rumah, doa keluar rumah, kemudian doa ketika ada yang sakit dari anggota tubuh kita sendiri atau ada orang lain yang sakit, kita bisa berusaha menyembuhkannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ini, yang pada kita atasnya kita dapat ada sunnah lagi membaca tasmiyah, membaca Bismillah ini ketika sebelum menyembelih hewan. Ini jangan sampai lupa juga, penting. Kadang-kadang apalagi hewannya lagi rota-rota kan, lagi yang paling sering itu ketika menyembelih ikan. Menyembelih ikan, betet ikan bahasa kita itu, betet ikan. Itu juga jangan lupa membaca Bismillah sebelumnya. Biarpun rata-rata hadirnya Pak, binatang ini adalah binatang ternak yang memang untuk disembelih. Tapi
Alangkah baiknya kita ini melakukannya ketika menyembelih atau membersihkan ikan, termasuk itu ikan dan binatang yang lain. Termasuk kalau yang makan apa ini? Jawab. Sekarang sudah mulai musim. Apa jawab? Belakang. Itu sebelum mengamali untuk mengeluarkan kotorannya juga diusahakan baca Bismillah. Kita baca hadisnya. Yang pertama dari sahabat Anas bin Malik, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kafshaini amlahain, fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusamma wa yukaffir bahwa di disunnahkan untuk baca bismillah ketika akan menyembelih binatang kurban. Doha itu berkorban. Rasulullah itu berkorban dengan 2 ekor kambing hitas yang gemuk-gemuk yang besar-besar, amlahai. Beliau meletakkan satu kakinya di bagian ini, apa ini? Di bagian ekor umpan gitu ya. Itu diarahkan ke arah kiblat, kemudian yusamma wa yukaffir, yang kita sampaikan di sini yusamma, membaca Bismillah dan Allahu Akbar. Kemudian beliau menyembelih dengan tangannya sendiri, dua hewan kurban beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebenarnya banyak hal kalau kita sampaikan, tapi ya kalau kita yang telah kita pelajari intinya baca Bismillah. Karena di situ ada kaidah yang lain apa? Korban itu kalau bisa disembelih oleh orang yang berkorban. Tapi terus terang, mohon maaf dulu. Kalau dengan semoga tidak seperti saya. Saya terus terang nggak tega. Apa istilahnya bahasa Jawanya? Nggak katak gitu. Itu. Saya pernah sudah kayaknya ini tajam, tapi ragu saya. Yang saya takutkan ini pisaunya ini. Jangan-jangan ini tajamnya hanya kalau kena jari mungkin tajam, tapi untuk memotong urat darah, saluran darah, saluran makan, saluran nafasnya hewan ini jangan-jangan nggak bisa. Saya takutnya di sini. Nanti malah Pak menyiksa ya. Padahal apa perintahnya? Tidak zabahtum fa ahsinun dzibah. Wa idza qatatum fa ahsinun qitlah. Itu falmuhid dan syafrotahu. Ada perintahnya Pak, disuruh menajamkan alat untuk menyembelih tadi. Saya tahu pernah lihat di YouTube itu ada yang pamer, bukan pamer sih, promosi ya, pisau yang sangat tajam dan yang dibubuhin. Kalau itu mungkin ketika menyembelih mungkin kan sudah ini memang tajam banget, itu masalah. Karena kalau bisa, kalau tadi Pak Ahsin tadi sebaik-baiknya itu melakukan, diusahakan yang paling baik ketika melakukan penyembelihan. Itu kalau misalnya nggak tajam mungkin akan ke atas ke bawah, itu termasuk sudah sebenarnya kurang pas. Kalau terlalu banyak ya, kalau umpamanya seset gitu aja cepat nggak masalah. Itu kalau misalkan terjadi ya, misalkan terjadi orang mungkin kurang ilmu yang motong seperti itu, kambingnya tersiksa tapi mati juga, itu status hewannya halal? Insya Allah tetap halal selama dia membaca Bismillah sebelum, selama dia seorang Muslim, dan ada satu syarat yang agak berat, selama dia mau masih mengerjakan sholat lima waktu. Hati-hati di situ. Kadang-kadang pokoknya kita jaga. Allah tidak jaga. Kalau kita tahu jaganya itu jaga Muslim dan dia rajin sholat lima waktu, maka tidak jadi masalah. Dia pastinya apa? Membaca Bismillah sebelumnya. Kita harus betulnya di sini. Nanti kalau orangnya Semua sebenarnya termasuk ayam juga ya, termasuk dia semuanya. Kalau yang binatang yang memang harus disembelih itu berarti harus membaca Bismillah, dan menyembelihnya itu kalau bisa jangan seperti yang tadi. Cuman tetap harus punya wudhu ya. Oh, boten. Sebentar.
Kalau urusan wudhu ini karena darah itu, walaupun terjadi perbedaan para ulama, darah itu najis apa enggak? Ya, darah itu najis apa enggak? Tapi adam dapur masfuh, darah yang mengalir itu haram kan? Sudah pasti. Inna ma harrama 'alaikumul maitah wadam walahmul khinzir. Itu dam itu memang apa? Haram kan? Ad-damul masfuh dalam surat Al-Maidah itu juga disebut apa? Rijs, najis. Makanya kalau punya ya seandainya pun sebelumnya berwudu kalau menciptakan darah juga akan batal. Nanti wudu lagi, jemil lagi, bukan lagi. La ikraha fiddin, ad-din yusrun. Agama kita itu mudah. Kalau seperti itu pastinya orang akan keberatan. Yang jelas 100 wudu, suruh wudu berkali-kali. Kena najis itu batal. Kena najis hati. batas. Nah kalau kita kena kencing, kita menciptakan setitis saja pasti batal. Ini kena kotoran gitu. Nah, Najis. kalau kotoran, masalah kotoran. Najis misalkan najis telek. Nah, kotoran itu kalau kotoran ini kalau menurut batasnya Imam Ahmad, kotorannya itu kotoran binatang yang halal dimakan, ini disamakan ketika Rasulullah SAW memerintahkan salah satu orang dari Uyainah untuk apa? Meminum kencingnya unta. Nah itu makanya di mazhabnya Imam Ahmad menganggap seluruh binatang yang halal dimakan kotorannya tidak najis, cuma tetap harus dibersihkan. Apalagi baunya kalau bisa dihilangkan. Cuma dalam agama Imam Syafi'i seluruh kotoran binatang najis, seluruh kotoran binatang, karena menganggap hadirnya perintah untuk minum kencingnya unta itu khusus bagi orang tersebut karena orang tersebut mengalami sakit. Makanya seperti itu, bagi orang lain tidak berlaku menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau kotorannya ini apa itu? Cicak. Kotoran cicak. Kotoran cicak itu kecil dan kadang-kadang kita sulit untuk menghindari. Dalam mazhabnya Imam Ahmad juga itu termasuk makfu dimaafkan. Itu makfu dimaafkan. Tapi mazhabnya Imam Syafi'i, apalagi mazhabnya Imam Malik, batal sholatnya. Kok lagi sholat kita menginjak kotoran cicak, ya nanti harus karena gini, pernah terjadi nih ya, kita sekampus, sekelas sebenarnya sama teman-teman itu. Dan memang dosen fikihnya itu selalu ketika ada permasalahan yang perlu ya sedikit diperbincangkan lah itu, diperdebatkan itu, maka langsung siapa yang bermadhab Abu Hanifah mengikuti madhabnya Abu Hanifah langsung beberapa orang. Siapa yang bermadhab mengikuti Imam Malik langsung beberapa orang. Yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i langsung beberapa orang. Yang mengikuti madhabnya Imam Ahmad langsung. Ya, biasanya 4. Tapi biasanya ada tambahan 1 Dhahiri. Madhabnya Imam Abu Dawud Ad-Dhahiri. Dawud Ad-Dhahiri. Itu kemudian ya sudah kita sampaikan ini masalahnya. Kemudian terjadi dialog diskusi. Nah, di antara yang bermadhab Imam Malik dan termasuk di antaranya ada Imam Abu Hanifah itu teman-teman kita yang berasal dari Filipina. Itu pernah ada satu orang ini ketika sholat di soft pertama, dan ternyata di soft pertama itu pakai apa itu? Sajadah ini, pakai karpet itu. Di situ nggak kelihatan ada kotoran cicak. Dan ketahuannya ketika sudah sujud, di belakangnya ada yang bermadhab Maliki itu melihat langsung setelah salam ulangi lagi sholat Anda. Kenapa? Nggak tahu kan?
Tapi yang langsung, yang di sampingnya adalah yang bermadzhab Imam Ahmad ini. Langsung menyampaikan. Apa ini? Ini beneran ini terjadi. Terjadi beneran. Bukan kisah bohongan, bukan ngabur, bukan cerita mengada-ada, tapi benar seperti itu. Langsung, nggak apa-apa. Apalagi memang sholatnya sudah selesai. Sholatnya sudah selesai. Jadi disampaikan sholatnya semalam. Kalau bahasa kita, sholatnya sudah selesai, tidak jadi masalah. Karena memang kalau Imam Ahmad termasuk yang makbul. Paham ya? Saya cuma menyebutkan dasar dengan terserah. Kalau ingin berhati-hati ya berarti seperti maknanya Imam Syafi'i, Imam Malik itu kita berhati-hati seperti itu. Makanya maknanya Imam Syafi'i itu dalam bab toharoh itu paling berhati-hati, paling menjaga. Makanya kalau ingin berhati-hati ya pelajari maknanya Imam Syafi'i, pasti ketemu di situ. Paling menjaga dan berhati-hati. Bukan berarti mazhab yang lain tidak berhati-hati loh. Nanti salah bukan seperti itu. Sangat berbeda. Tetap semuanya berpedoman. Seluruh mazhab itu berpedoman. Setiap ucapan manusia semuanya bisa diterima, bisa ditolak kecuali sohibu hadal qabr. Ketika Imam Malik menjumpai di sampingnya makam disimpannya kuburannya Rasulullah SAW, langsung bercakap itu. Tadi malam yang sama. Ada yang menyampaikan tidak soal hadis bahwa berhati. Yang penting berarti kalau hadisnya itu sahih, diteliti ternyata hadisnya secara riwayatnya sanad dan matanya itu sahih, maka bahwa madhabiyah bisa diterima. Makanya kalau kita menjadi orang yang lebih terbuka, bisa menerima perbedaan, pasti tidak akan mudah menyalahkan. Itu sebenarnya bukan masalah menyalahkan, tapi apa? Mana mempersulit, mempersempit diri sendiri. Aneh, kok pacar sampai segitu? Kemana? Ada lagi di rumah. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan penyelenggaraan hewan tadi, saya tuh pernah motong karena semangat bisa minta cuman putus. Ini gua menyiksa orang, jangan orang. Ini perlu disampaikan secara garis besar tadi sudah kita sampaikan ya. Intinya sembelihan seorang muslim, asalkan dia sudah berusaha secara syar'i dalam menyembelih sesuai syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pasti sembelihannya sah. Urusan nanti seperti umpamanya besoknya ternyata kurang tajam, berarti di situ nanti akan berkurang pahala atau bertambah dosa, gitu saja. Ya kan? Karena kita tidak melaksanakan sunnah. Perintahnya tadi apa? Harus berbuat baik terhadap sembelihan yang akan kita sembelih. Membunuh juga harus dengan baik juga. Kita diperintahkan membunuh cicak itu disunahkan membunuh cicak, tapi jangan sampai cara membunuhnya dengan disiksa, nggak akan dosa di situ. Kalau langsung bisa langsung mati, maka pahala akan kita dapatkan. Kalau umpamanya tadi, ini biar mantap, ini sekalian dipotong kepalanya. Enggak, dipenggal kepalanya. Itu nggak sesuai dengan apa? Sunnahnya nggak sesuai, kebablasan. Tapi karena memang kita tidak ada unsur kesengajaan untuk sampai memenggal kepala si hewan yang kita sembelih, maka tidak jadi masalah. Walaupun unsur nanti kesalahannya tetap akan diperhitungkan. Seperti itu. Biasanya kan usulnya ini terlalu tajam Potongannya. dan semangat Ada burung. ya, yang rata-rata burung kecil itu. kalau kecil apa burungnya burung titik.
burung. Ya. Dan kecil tidak satu huruf darah juga burung pipit tetap burung. Yang makan burung, nah itu ada burung pipit tangkap sendiri binatang buruan. Kenapa nih masalah pemilihan? Tadi yang benar apa tadi? Ingin saya sambungkan dulu, kenapa benar apa? Wudu. Oh, wudu tadi, satu tadi. Udah. Kemudian yang selanjutnya ini tentang masalah apa? Beberapa korban yang disebut sebelum sholat. Di hadis yang selanjutnya. Nah, yang di akhir hadis ini, jika memang ingin membeli manfaat yarbah alas billah, hendaklah betul-betul ketika akan membeli jangan lupa mengucapkan bismillah. Paling tidak kita ini berusaha berzikir kapanpun itu nilainya di situ. Ada nilai ibadahnya itu ketika kita berzikir, maka kita membeli, kita menjadi ikan, menjadi itu apa ya? Membersihkan ikan, membersihkan belalang, membersihkan apapun yang akan kita konsumsi. Itu kalau kita baca bismillah, di situ pasti ada nilai ibadah, ada pahala di situ. Lanjut nih, lanjut nih. Ini nanti kita lakukan, berarti harus sampai ke sini nanti insyaallah. Atasnya mendanau, atasnya itu mendanau membaca bismillah sebelum tidur, ketika akan tidur. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak awal hukum bila firasyi." Jika ada salah satu dari kalian berangkat tidur, ingin meletakkan badannya di tempat tidurnya, atau sudah meletakkan badannya di tempat tidur, kemudian akan memejamkan mata untuk tidur. Fal yaqut dakhilata izarihi wal yaqut biha firasyahu. Maka hendaklah dia itu membersihkan tempat tidurnya terlebih dahulu, ngepasi tempat tidur. Wal yusammillah, dan ketika membasuh itu baca bismillah. Kita sering dilakukan. Kalau dulu ketika saya masih kecil itu ngepasi itu ya pokoknya ngepasi aja, dibersihkan. Padahal kalau kita saat ngepasi tadi itu baca bismillah, di situ bukan hanya kotoran yang akan hilang, tapi apa? Kotoran yang nampak maksudnya, kotoran yang dohir yang akan hilang, tapi kotoran yang tidak nampak. Karena apa? Nanti dulu kita sambung lagi. Fa'innahu la ya'lamu ma khalaqahu ba'dahu ala firasyihi. Karena dia itu tidak tahu apa yang ditinggalkan, terutama ketika tempat tidur itu ditinggal lama. Di tempat tidur itu bisa ditempati oleh setan, dan ketika setan itu berada di tempat tidur, dia tidak hanya tidur, tapi sekaligus di situ berak, di situ kencing. Otomatis sebenarnya banyak kotoran di situ. Makanya ketika kita membaca bismillah itu, setan juga akan lari ketika di situ, juga kotoran-kotoran itu juga akan hilang. Fa'idha arada an yataji'a falyataji' ala syikrihil aiman. Fa'idha arada an yataji'a, ketika akan berbaring, maka hendaklah dia berbaring ala syikrihil aiman,
miring sebelah kanan. Miring di sebelah kanan. Itu sebelum tidur. Kalau nanti ketika waktu tidur ternyata sudah miringnya kok berubah atau bahkan kurang, apa itu kurang ya, itu sudah tidak jadi masalah karena orang tidur itu sudah di luar kesadaran. Tapi intinya sebelum tidur itu diusahakan untuk miring ke bagian kanan. Tangan kanan baru berada di bawah tubuh kita. Dan kalau Rasulullah itu kan meletakkan di pipi, meletakkan telapak tangan di pipi. Faliyakul, kemudian setelah itu membaca Subhanallahumma Rabbi, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, Rabb kami. Bika wada'tu jambi, dengan nama Engkau. Karena Engkau saja ya Allah, hambamu ini meletakkan sisi tubuh hamba. Wa bika arfa'u, dan karena Engkau juga ya Allah, hambamu akan mengangkatnya. Tahun itu. In amsakta nafsi, jika memang Engkau menghendaki menahan ruh saya, faghfirlah, maka ampunilah. Berarti apa? Jiwanya ini mohon diampuni, jika nyawanya tidak dikembalikan ke tubuh kita, maka kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in arsaltaha, tapi jika engkau mengembalikannya, fahfadha, maka jagalah. Bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin, sebagaimana kau menjaga hamba-hamba kau yang sholih. Dalam berpanggil ketika akan tidur. Dalam riwayat lain, Bismika Rabbi, Allah berjanji fa'in ahyaita nafsi farhamha. Ini riwayat dengan nama Engkau ya Allah, Rabb kami, Rabbku, hamba meletakkan tubuh ini. Samping dari itu, jika Engkau berkenan untuk menghidupkan jiwa ini lagi, farhamha, maka berilah kasih sayang Engkau kepadanya, berarti pada jiwa kita. Yang memang dalam ayat Al-Quran, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah itu mencabut, bukan mencabut, mengangkat. Kalau bahasanya yatawaffa, mewafatkan. Hina mautiha, tapi maut di sini bukan mati, apa? Tidur. Makanya tidur kita itu sama dengan orang mati. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ada juga yang apa? Memang dibiarkan terus kembali lagi, ruhnya dikembalikan lagi. Tapi ada juga yang tidak dikembalikan, berarti 14 betul-betul meninggal dunia. Makanya ya sebelum kita mati, walaupun itu ya anggap saja seperti orang yang biasanya ngomong mati suri kan. Ya kita dalam tidur itu seperti mati. Nah, kita berdoa betul-betul memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang panjang. Mungkin ada yang hafal Allah ini aslamtu nafsi ilaika wajhtu wajhi ilaika wa fawwadtu ilaika wa ja'altu ilaika, itu bahasa sudah panjang. Itu kalau itu sebelumnya belum wudu kemudian membaca doa itu, maka seandainya Allah mencabut nyawanya, maka dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih dari dosa dan kesalahan, itu janji Allah SWT. Kemudian ada doa lagi ini, Bismillah wa wada'tu jambi
tetap awalnya itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita itu berusaha berdoa ya, ketika meletakkan tubuh kita di tempat tidur kita ya. Allah maghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Waghfir syaitani, dan ketika mungkin ada gangguan setan maka jauhkanlah godaan gangguan setan dari tubuh ini. Wa fukka bihani, dan lepaskanlah dari beban hidup. Beban, pokoknya beban-beban itu tolong lepaskan. Waj'alni fil ladiyil a'la, jadikanlah hambamu ini termasuk besok, terutama besok di akhirat, termasuk dari golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Engkau ya Allah. Termasuk orang-orang yang punya derajat yang mulia. Itu sebelum itu seperti itu. Ada ini apa istilahnya itu, kita ini mungkin dalam seharian itu kan banyak beban antara sesama manusia, mungkin muamalahnya bagaimana, mungkin juga masalah duniawi, harta dan sebagainya itu. Maka ketika kita membaca doa ini jangan dibarengi dengan yang ini, termasuk saya ajarkan ke anak saya sebelum tidur, memaafkan. Ini penting, memaafkan kesalahan orang selama satu hari tadi. Nanti insya Allah hidup kita ini akan tenang. Kita akan betul-betul hati dada kita ini longgar plong. Kita kalau mau memaafkan orang sebelum kita tidur, dan tidur kita pasti istimewa. Betul-betul tidurnya itu bukan tidur karena hanya kecapean, kelelahan, tapi tidur kita itu membawa berkah yang nantinya ketika bangun pasti akan bersemangat ketika akan beribadah. Seperti itu. Kalau masih terdepan dengan jengkel atau orang, pengen marah atau orang, pasti juga hati kita ini akan sesak sendiri. Jadi, makanya berusaha begitu dan membaca doa ini. Silakan kalau ingin menghafalkannya, alhamdulillah dihafalkan, kemudian dibaca sebelum tidur. Saya ngantuk kalau mau tidur itu biasanya merem dhisik. Itulah yang harus kita waspadai. Berarti sebelum kita membalikkan tubuh, kita sudah membaca doa. Sebelum ngantuk ini segitu beratnya ngantuknya, kita sudah terlebih dahulu membaca doa-doa yang disunahkan untuk kita baca sebelum tidur. Ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Muawwidah itu dibaca sebelum kita membaringkan tubuh. Kalau sudah membaringkan tubuh ke tempat tidur, biasanya nggak sampai selesai loh. Namanya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 14 ayat.